Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif, Kiai Haji Hanifuddin Madun dan Umi Ida selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Riban Hidayah, yang terhormat pada guru-guru saya, guru MTS dan juga guru MA Al-Quran Al-Riban Hidayah, dan yang terhormat pada kedua orang tua saya yang ada di rumah. Jadi pada siang hari ini saya akan mempresentasikan tentang PTI Mahasiswa saya yang berjudul dengan mapel Qurdis, yang judulnya yaitu Al-Quran adalah wahyu Allah. Nah, jadi yang pertama ada definisi Al-Quran. Definisi Al-Quran. Jadi ada beberapa definisi dan pemahaman tentang Al-Quran, baik dari segi etimologi maupun terminologi. Beberapa pendapat tentang nama Al-Quran secara kebahasaan atau etimologi antara lain yang pertama menurut Al-Yani, Quran adalah bentuk kata atau inti masdar dari kata kerja yang artinya membaca. Kemudian yang kedua ada menurut Al-Asy'ari, kata Al-Quran berasal dari lafaz korona, artinya itu menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kata ini lalu dijadikan sebagai nama kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu menurut Al-Faro, jadi asal kata Al-Quran adalah lafaz yang berarti petunjuk atau indikator. Pendapat ini didasarkan pada suatu kenyataan bahwa ayat-ayat Al-Quran saling membenarkan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat yaitu menurut Az-Zujaj, kata Al-Quran berasal dari kata yang mengikuti susunan pola wazan. Nah, yang artinya itu artinya kumpulan. Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa kata Al-Quran adalah isim alam, nama asli Al-Quran menurut Imam Syafi'i tidaklah berasal dari kata apapun. Al-Quran memang sejak awal digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada beberapa pendapat tentang definisi Al-Quran secara terminologi. Yang pertama ada menurut Syekh Muhammad Hudairi, baik Al-Quran ialah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang kedua, menurut Subhi Salih, Al-Quran adalah kitab yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf-mushaf, yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Dan yang ketiga yaitu menurut Muhammad Abduh, kitab Al-Quran adalah bacaan yang ditulis dalam mushaf yang terpelihara di dalam dada orang-orang yang menjaganya dan menghafalnya, yaitu orang-orang Islam. Nah, jadi kemudian ada unsur-unsur dalam pengertian Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah firman Allah atau kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran terdiri dari lafaz berbahasa Arab. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran merupakan disampaikan dengan cara mutawatir atau berkesinambungan. Al-Quran merupakan bacaan mulia dan lain-lain. Kemudian ada nama-nama Al-Quran sebagai kitab Allah memiliki banyak nama. Kitab Itkan karya Imam Suyuti menyebutkan bahwa Al-Quran memiliki 55 nama. Pendapat lain itu ada yang mengatakan 78 nama. Salah satu nama-nama tersebut adalah yang pertama adalah Al-Quran, yaitu paling populer. Kemudian yang kedua ada Alkitab, Al-Quran yang sebagai Alkitab atau kitab Allah yang artinya kitab suci Allah. Dan ada Al-Furqan, yaitu pembeda antara yang hak dan batil. Dan yang keempat ada Al-Dzikr, yaitu sebagai pemberi peringatan. Dan yang kelima ada Tanzil, yaitu yang diturunkan oleh Allah SWT pada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan pada seluruh umat manusia. Kemudian ada menganalisis perilaku orang yang memahami Al-Quran. Adalah Al-Quran adalah sumber pertama ajaran Islam. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh pada hukum yang terdapat dalamnya. Al-Quran memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia yang berkaitan dengan keimanan, akidah, tuntutan ibadah, budi pekerti, dan lain-lain. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.